Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat pokok yang paling utama yaitu nikmat iman dan Islam, yang alhamdulillah sampai sekarang kita masih istiqomah menetapkan hati kita dan menjalankan risalah yang telah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk itu marilah kita menghaturkan salam dan mengirimkan sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang apa itu ahli sunnah wal jamaah, di mana kita sudah membahas pengertian baik istilah kata sunnah, baik bahasa maupun istilah. Begitupun dengan kata jamaah ya, kita sudah membahas pengertiannya melalui terminologi dan etimologi. Bagaimana dalam aspek terminologinya pandangan para ulama memberikan pengertian terhadap sunnah dan jamaah ini. Hadirin sekalian, dari kelima pendapat ulama, ada kategori 5 secara global. Pendapat mereka dikelompokkan menjadi 5 pendapat terkait pengertian dari atau definisi dari jamaah, yaitu di mana jamaah ini diartikan generasi pertama. Yang pertama generasi sahabat, yang kedua yang dimaksud dengan jamaah adalah para ulama mujtahidin dari kalangan ulama hadis, kemudian ulama fikih dan ulama-ulama lain. Kemudian yang ketiga definisi jamaah ini disebut dengan ijma ya, yaitu kesepakatan umat Islam dalam suatu masalah tertentu. Kemudian yang keempat kita ulang, yaitu kelompok sunnah ini, di mana beberapa ulama berpendapat bahwa jamaah ini adalah kelompok mayoritas umat Islam yang disebut dengan sawadul adom. Kemudian yang kelima, makna jamaah adalah pemerintahan negara Islam atau khilafah ya, Islamnya, dengan seorang imam atau khalifah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, dari kelima pendapat itu, para ulama menyimpulkan bahwa makna jamaah ini pada dasarnya berdasar atau berkisar pada 2 pokoknya. Ini makna dari kata jamaah ini memiliki atau berkisar 2 makna pokok. 2 makna pokok yaitu dilihat dari aspek ilmiah, kemudian ada aspek politik. Aspek politik. Nah, makna jamaah yang berkisar pada aspek ilmiah yaitu pandangan di mana para ulama bersepakat atas satu akidah ya. Jamaah ini artinya bersepakat atas satu akidah
atau satu manhaj. Satu akidah, ya, bersepakat, satu akidah atau satu manhaj yang benar. Yaitu Al-Quran dan Sunnah tentunya, ya. Serta memahaminya sebagaimana pemahaman generasi sahabat, ya, pemahaman generasi sahabat, ya, tabi'in dan ulama mujtahidin sesudahnya, ya. Ini ada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama mujtahidin. Sesudahnya yang terpercaya terhadap kedua sumber Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya. Nah, pendapat ini merangkum pendapat di mana nomor 1, 2, dan 3, dan 4, yaitu jamaah sebagai diartikan generasi sahabat, jamaah itu adalah para ulama mujtahidin, kemudian yang ketiga jamaah itu adalah ijma, kemudian yang keempat jamaah itu adalah sawadatul adam atau mayoritas umat Islam, ya. Hadirin sekalian, dalam hal ini berarti jamaah ini artinya adalah mengikuti kebenaran meskipun kita sendirian, ya, dan meninggalkan kebatilan meski kebatilan itu dianut oleh mayoritas manusia di muka bumi ini. Itu artinya jamaah, ya. Sebagaimana yang kita ketahui, kelompok mayoritas umat Islam atau sawadul adom ini artinya ialah jika suatu hal telah diyakini dan dijalankan oleh umat Islam, maka yang menyelisihinya terhitung orang yang sesat, ya, dan bukan termasuk Ahlussunnah, ya. Di mana pendapat tersebut di salah satunya adalah merupakan pendapat Abu Mas'ud Al-Ansari dan Abdullah bin Mas'ud. Hadirin sekalian, berarti secara ilmiah ini pendapat yang lebih ilmiah, ya, pendapat yang benar, ya, dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Sebagaimana Ibnu Mas'ud berkata, kata Ibnu Mas'ud, jamaah adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meski engkau sendirian, kata Ibnu Mas'ud. Nah, beliau berkata, Ibnu Mas'ud mematahkan pendapat teori bahwa yang benar ya yang banyak. Ternyata pendapat atau teori tersebut kebenaran tidak harus mutlak dimiliki oleh banyak orang. Nah, itu Mas'ud, beliau berkata jamaah adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meski engkau sendirian. Nah, ini mematahkan teori atau pendapat di mana ada pendapat yang lebih banyak lah yang benar, ya. Oke, hadirin sekalian, kemudian memperkuat argumen ini, Imam Asy-Syatibi berkata bahwa sudah jelas, kata beliau, bahwa jamaah dengan makna ini tidak mensyaratkan banyak sedikitnya pengikut, ya. Tapi yang disyaratkannya adalah sesuai tidaknya dengan kebenaran, sekalipun diselisih oleh mayoritas umat manusia, ya. Jadi
bisa kita ambil kesimpulan walaupun sedikit, tapi kebenaran itu disepakati sesuai dengan akidah manhaj yang benar, kemudian atas pemahaman yang dipahami oleh generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama mujtahidin, maka itu disebut dengan jamaah, yang disebut dengan sawadul alam, ya, yang disepakati oleh banyak generasi, yaitu dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama, dan ulama mujtahidin terhadap pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, makna jamaah ini dilihat dari aspek politik. Berjamaah artinya berkumpul dan hidup di sebuah negara. Aspek politiknya artinya adalah berkumpul dan hidup di bawah sebuah kepemimpinan seorang imam atau khalifah. Khalifah yang sah, ya, khalifah yang sah secara syar'i. Jadi kalau dilihat dari aspek politik, bahwa jamaah itu adalah berkumpul dan hidup di bawah sebuah kepemimpinan yang di mana ada seorang imam atau khalifah yang sah secara syar'i. Nah, ini merupakan satu pendapat dari 5 pendapat, ya. Satu dari 5 pendapat, yaitu pendapat kelima dalam makna jamaah, ya, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, selain para ulama salaf yang telah kita sebutkan tadi, para ulama mu'asirin juga menyebutkan hal ini. Nah, Dr. Ridho Naksan Al-Mu'ti dalam tahqiq dan dirosahnya atas kitab Al-Imanah an Syariati Al-Firqah An-Naziyah karangan Ibnu Battah mengatakan bahwa bab ini menguatkan bahwa berjamaah itu wajib dan keluar dari jamaah itu tidak boleh. Baik jamaah dalam artian berkumpulnya umat Islam di bawah kepemimpinan seorang imam maupun berkumpulnya umat Islam di atas satu akidah, ya, yang tadi dilihat dari sisi aspek ilmiah maupun dari aspek politik, ya, yang saling berkaitan, ya. Ini Dr. Ridho Naksan Al-Mu'ti mengatakan demikian bahwa bab soal jamaah ini menguatkan bahwa berjamaah itu wajib, ya, dan keluar dari jamaah itu tidak boleh. Baik itu jamaah dalam artian berkumpulnya umat Islam dalam satu kepemimpinan seorang imam atau khalifah yang sah, maupun dilihat dari aspek politik, yaitu berkumpulnya umat Islam di atas satu akidah, ya. Demikian pendapat para ulama terkait makna jamaah dilihat dari aspek ilmiah maupun aspek politik. Baiklah, kita sudah membahas tentang definisi dari kata sunnah dan kata jamaah. Kemudian kita akan membahas tentang apa itu ahlussunnah wal jamaah, ya. Kalimat digabung, kalimatnya definisi ahlussunnah wal jamaah, ya. Definisi
ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Hadirin sekalian, seperti yang sudah kita jelaskan, sunnah merupakan ungkapan kesetiaan, ya, yaitu kesetiaan dalam mengikuti manhaj Al-Quran dan sunnah dalam segala macam dimensinya, baik yang prinsipil, yang prinsip sekali, maupun yang non prinsipil atau yang furu. Ya, dalam hal prinsipil ini disebut istilahnya usul, ya, baik yang usul maupun yang furu. Nah, sedangkan kata jamaah berarti orang-orang yang berkumpul, yang setelah kita jelaskan tadi. Tapi yang dimaksud dengan jamaah dalam terminologi syariat Islam adalah Rasulullah pertama, kemudian sahabatnya, kemudian para tabi'in, dan semua generasi yang mengikuti mereka. Itulah orang-orang yang sepakat arti jamaah, ya. Artinya jamaah yang sebenarnya menurut aspek ilmiah, ya. Jadi orang yang bersepakat itu adalah Rasulullah, para sahabatnya, kemudian para tabi'in, kemudian semua generasi yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Itu yang disebut dengan jamaah, ya. Ya, patokannya tadi Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, kemudian ulama mujtahidin. Nah, Rasulullah SAW ditanya tentang siapakah yang termasuk golongan yang selamat dalam sebuah hadis yang sudah kita ungkapkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka beliau terkadang menjawab, yang mengikuti aku dan para sahabatku yang selamat dari 73 golongan tersebut. Nah, Rasulullah di dalam hadis yang lain tidak selalu jawab yang mengikuti aku dan para sahabatku, tapi di lain waktu, di lain redaksi hadis yang lain, beliau menjawab yang selamat adalah al-jamaah. Dengan demikian, maka yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah sebagai kata majmuk, yaitu adalah orang yang mengikuti akidah Islam yang benar, Islam yang benar, ya, komitmen dengan manhaj Rasulullah SAW bersama para sahabat, tabi'in, kemudian generasi salafus soleh. Ulama mujtahidin, dan juga mereka generasi yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Ulama mujtahidin seperti ulama 4 mazhab, dan mereka yang mengikutinya
mengikuti mereka ya, dan mereka yang mengikuti mereka yaitu Rasulullah, kemudian sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mustahidin, ya kan, dengan baik hingga akhir zaman atau hari kiamat. Saya ulang, dengan demikian setelah kita pelajari bahwa definisi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti akidah Islam yang benar, yang berkomitmen dengan manhaj Rasulullah SAW, sahabat sesuai dengan pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, generasi salafus soleh ya. Kemudian ulama mustahidin dan mereka yang mengikutinya, yang mengikuti mereka yaitu mengikuti Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dengan baik ya, dengan benar hingga hari kiamat. Nah, hadirin sekalian, ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh banyak imam hadis, yaitu alaikum Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kata Nabi kita bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di udhu alaihi bin nawajid." Ya, artinya hendaklah kamu berpegang teguh pada sunnahku, kata Nabi, dan sunnah para khalifah yang lurus sesudahku. Gigitlah ia dengan gigi gerahammu. Dengan demikian sudah clear bahwa definisi Ahlussunnah wal Jamaah ini sesuai dengan pendapat Nabi kita sendiri ya, bahwa mereka itu yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khalifah yang lurus sesudahku, yaitu sahabat, ya, generasi sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Untuk selanjutnya, kenapa ada sebutan Ahlussunnah wal Jamaah? Apa sebab penamaan dari Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri? Jadi menurut beberapa kalangan ulama ya, seperti menurut Ibnu Taimiyah, Ahlussunnah wal Jamaah adalah mazhab yang sudah ada ya sejak dulu. Ini adalah suatu mazhab ya, yang sudah ada sejak dulu. Ia sudah dikenal sebelum Allah menciptakan imam-imam seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Ahlussunnah adalah mazhab sahabat yang diterima dari Nabi mereka, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barang siapa menentang itu, menurut pandangan Ahlussunnah berarti ia adalah pembuat bid'ah. Demikian pendapat dari Ibnu Taimiyah. Dan jika pada suatu masa atau di suatu tempat terjadi penisbatan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah terhadap seorang ulama atau mustadid pembaharu, maka hal itu bukan karena ulama tersebut telah menciptakan sesuatu yang baru atau mengada-ada. Ya, pertimbangannya adalah
semata-mata karena ia selalu menyerukan manusia agar kembali kepada as-sunnah. Hadirin sekalian, adapun mengenai awal penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlul Hadis ialah ketika terjadinya perpecahan dengan munculnya berbagai golongan sesat, ya, serta banyaknya bid'ah dan penyimpangan. Nah, pada saat itulah Ahlus Sunnah menampakkan identitasnya yang berbeda dengan yang lain, baik dalam akidah maupun manhaj mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka itu hanyalah merupakan proses kelanjutan dari apa yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi menyebutkan bahwa dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah karena mengikuti jalan petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Nama tersebut sebagai pembeda dari firqah-firqah sesat yang menyimpang dari apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah dan sudah tersebar luas ketika masa itu, ya. Nah, itulah sebab dinamakan dari sebab kenapa muncul nama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sebab penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Demikian, semoga bermanfaat, ya, pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kita akan membahas di pertemuan selanjutnya kita akan membahas sebutan lain, ya, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memiliki sebutan-sebutan lain, ya. Dia bisa disebut dengan Ahlul Hadis, bisa disebut dengan Ahlul Atsar, kemudian bisa disebut dengan Salaf, bisa disebut dengan Firqah Najiyah, kemudian bisa disebut dengan Taifah Mansurah atau kelompok yang menang atau yang ditolong oleh Allah. Nanti kita akan coba menguraikan sebutan-sebutan tersebut, ya, dan relevansinya dari kesamaan beberapa nama penyebutan tersebut. Kemudian yang berikutnya, di pertemuan berikut kita akan membahas tentang seperti apakah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kalau kita berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan firqah-firqah yang lainnya, pembedanya adalah dari akidahnya. Oleh karena itu tetap ikuti video-video selanjutnya, ya. Kita akan membahas bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.